Malam itu hujan turun pelan di luar kamar sempit milik Raka. Jam di layar laptop menunjukkan jam 1:13 dini hari. Kota sudah mulai sunyi, hanya suara kipas tua yang berdecit pelan dan tetesan air hujan di atap seng rumah sebelah yang terdengar memenuhi ruangan. Raka duduk sendirian di depan laptopnya sambil menatap layar kosong dengan mata lelah. Di meja kecilnya ada gelas kopi dingin, bungkus mie instan, dan mikrofon murah yang sudah berbulan-bulan tidak disentuh. Kamar itu terasa pengap, sepi, dan tak kenapa malam itu suasananya terasa berbeda. Sejak beberapa bulan terakhir, hidup Raka terasa seperti jalan di tempat. Bangun pagi, pergi kerja, pulang malam, main HP sampai ketiduran. Besok ulang lagi. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal dulu dia punya banyak mimpi. Dia pernah ingin membuat channel YouTube, pernah ingin berkarya, pernah yakin hidupnya akan jadi sesuatu. Tapi semua itu perlahan hilang karena satu hal sederhana, takut memulai. Dan malam itu, seperti biasa, Raka kembali melihat kehidupan orang lain di internet. Teman lamanya kini sukses, punya banyak pengikut, punya usaha sendiri. Orang-orang memuji namanya di mana-mana. Sementara Raka masih berada di kamar sempit yang sama dengan hidup yang terasa tidak bergerak kemana-mana. Dadanya terasa sesak, bukan karena iri, tapi karena diam-diam dia mulai sadar mungkin hidupnya tidak berubah. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia terlalu lama menunggu. Raka menutup laptopnya perlahan, lalu merebahkan tubuh di kursi. Matanya kosong, menatap langit-langit kamar. Hujan semakin deras di luar. Dan seperti biasa, suara kecil itu muncul lagi di kepalanya. Aku belum bisa. Kalimat sederhana yang sudah bertahun-tahun menghentikan hidupnya. Saat ingin membuat video, dia takut jelek. Saat ingin mencoba usaha, dia takut gagal. Saat ingin memulai sesuatu, dia selalu berkata, nanti aja kalau sudah siap. Padahal, hari itu tidak pernah datang. Raka menghela napas panjang lalu berdiri hendak mematikan lampu kamar. Tapi tepat saat dia ingin menutup laptopnya, sepenuhnya layar laptop yang tadi sudah gelap, tiba-tiba menyala sendiri. Raka langsung diam. Lampu layar itu menyala redup kebiruan di tengah kamar yang gelap. Awalnya dia mengira laptopnya error biasa. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara kecil dari speaker laptopnya. Krek, seperti suara rekaman rusak. Raka mengernyit pelan. Lalu suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Setelah itu muncul suara napas pelan. Raka langsung menegang, karena dia yakin sekali tadi laptopnya sudah dia tutup. Tangannya perlahan bergerak membuka layar laptop itu lagi. Di sana tidak ada aplikasi apapun yang terbuka. Hanya layar hitam dengan suara berisik samar dari speaker. Dan tiba-tiba terdengar suara seseorang berbicara pelan. Sampai kapan kamu mau begini terus? Raka langsung membeku, karena suara itu terdengar sangat mirip dengan suaranya sendiri. Raka mundur pelan dari meja laptopnya. Tenggorokannya terasa kering. Jantungnya berdetak sangat cepat. Sampai dadanya terasa sakit. Suara itu masih terdengar samar dari speaker laptop. Berat, pelan, dan anehnya sangat mirip dengan suaranya sendiri saat sedang kelelahan. Raka mencoba berpikir logis. Mungkin ada video yang terbuka sendiri. Mungkin laptopnya error. Tapi semakin dia mencoba tenang, semakin dingin, suasana kamar itu terasa. Tangannya perlahan menyentuh touchpad laptop. Layar hitam itu masih kosong. Tidak ada aplikasi terbuka, tidak ada video, tidak ada file suara, tapi suara napas itu masih terdengar jelas dari speaker kecil di bawah layar. Pelan, berat, seperti seseorang sedang duduk sangat dekat dengannya dalam ruangan itu. Raka menelan ludah pelan. Bulu kuduknya mulai berdiri. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Kalimat itu membuat tubuh Raka membeku. Nafasnya tertahan sesaat, karena bukan hanya suaranya yang mirip dirinya sendiri. Cara bicara itu juga sangat mirip dirinya saat sedang putus asa. Seperti mendengar dirinya sendiri berbicara dari tempat yang sangat jauh. Raka langsung menutup layar laptop dengan keras, lalu mundur beberapa langkah. Kursi di belakangnya sampai jatuh mengenai lantai. Tangannya mulai gemetar. Dia mencoba tertawa kecil untuk menenangkan dirinya sendiri. Mungkin cuma halusinasi karena kurang tidur. Mungkin pikirannya terlalu lelah. Tapi tepat beberapa detik kemudian, terdengar suara notifikasi dari laptop yang sudah tertutup itu. Hingga suara kecil itu membuat jantung Raka kembali berdetak cepat. Perlahan, dia mendekat lagi. Nafasnya terasa berat. Saat layar laptop dibuka, ada satu folder baru muncul di desktop. Folder itu tidak pernah ada sebelumnya. Nama foldernya membuat tubuh Raka langsung dingin. Umur 40. Raka diam menatap layar itu tanpa berkedip. Tangannya terasa lemas. Dia yakin sekali folder itu tadi belum ada. Perlahan, kursor mouse bergerak mendekati folder tersebut. Ada rasa takut besar
di dadanya. Tapi bersamaan dengan itu, muncul rasa penasaran yang lebih besar lagi. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya dia membuka folder itu. Di dalamnya hanya ada satu file video, namanya sederhana, Kamar Final. Tangan Raka mulai gemetar saat melihat nama file itu. Entah kenapa dadanya terasa semakin sesak, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang tahu kalau dia seharusnya tidak membuka file itu. Tapi perlahan, jarinya tetap menekan video tersebut. Layar laptop langsung gelap. Beberapa detik, hanya suara noise kasar memenuhi kamar. Lalu perlahan muncul gambar samar sebuah ruangan gelap. Raka langsung menegang, karena ruangan itu terlihat sangat familiar. Dinding kusam, meja kecil, kipas tua di sudut ruangan. Itu kamarnya sendiri, tapi terlihat jauh lebih kotor dan menyeramkan. Gambar di video itu bergerak pelan seperti rekaman kamera rusak. Lampu kamar berkedip-redup, suara kipas tua terdengar kasar. Dari dalam video, Raka menatap layar tanpa berani bergerak sedikit pun. Karena semakin lama dia melihatnya, semakin jelas kalau ruangan itu memang kamarnya sendiri. Bahkan posisi meja dan jendelanya sama persis. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Ruangan itu terlihat jauh lebih suram, lebih tua, dan seperti tidak pernah dihuni manusia selama bertahun-tahun. Lalu kamera dalam video bergerak perlahan ke arah meja kecil di sudut ruangan. Di atas meja itu terlihat laptop tua yang menyala redup. Di sampingnya ada mikrofon berdebu, persis seperti yang ada di depan Raka saat ini. Nafas Raka mulai tidak beraturan, tangannya dingin, kepalanya mulai terasa penuh. Dia ingin menutup video itu, tapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Tiba-tiba terdengar suara batuk pelan dari dalam video. Suara itu berat, kasar, seperti seorang yang sangat kelelahan. Kamera lalu bergerak perlahan ke arah kanan ruangan. Dan disitulah tubuh Raka langsung membeku. Ada seseorang duduk di kursi dekat jendela. Tubuhnya kurus, bahunya membungkuk, rambutnya berantakan. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap, tapi dari bentuk tubuhnya saja, Raka langsung merasa sangat tidak nyaman. Orang itu duduk diam sambil menatap layar laptop, tidak bergerak sama sekali. Hanya suara nafas beratnya yang terdengar memenuhi video. Lalu perlahan, orang itu mulai mengangkat kepalanya. Kamera bergerak semakin dekat, dan tepat saat wajahnya mulai terlihat samar oleh cahaya laptop, tubuh Raka langsung lemas, karena wajah itu adalah dirinya sendiri, tapi jauh lebih tua. Matanya cekung, kulit wajahnya pucat, tatapannya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya, dan yang paling menyeramkan, wajah itu terlihat sangat lelah. Bukan lelah biasa, tapi seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan. Raka langsung menutup laptopnya keras-keras, lalu mundur sampai menabrak dinding kamar. Nafasnya memburu, kepalanya terasa panas. Dia mulai merasa semua ini tidak masuk akal. Tidak mungkin itu dirinya. Tidak mungkin ada video seperti itu di laptopnya. Tapi jantungnya terus berdetak semakin cepat. Karena jauh di dalam dirinya, dia tahu satu hal. Wajah dalam video itu memang dirinya sendiri. Dan sebelum layar laptop benar-benar mati, terdengar suara pelan dari speaker laptop. Kamu masih punya waktu. Raka berdiri membeku di sudut kamar. Nafasnya berat, keringat dingin mulai turun di pelipisnya. Matanya terus menatap laptop yang sudah tertutup di atas meja. Suara terakhir itu masih terngiang jelas di kepalanya. Kamu masih punya waktu. Kalimat itu terdengar pelan, tapi justru terasa lebih menyeramkan daripada teriakan apapun. Karena suara itu benar-benar terdengar seperti dirinya sendiri. Lebih tua, lebih lelah. Kamar itu tiba-tiba terasa sangat sempit. Udara dingin masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Tirai tipis di dekat jendela bergerak pelan terkena angin malam. Raka mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia berkali-kali berkata dalam hati, kalau semua ini pasti cuma halusinasi. Karena kurang tidur. Tapi semakin dia mencoba berpikir logis, semakin kuat rasa takut itu tumbuh di dadanya. Ting, suara notifikasi kecil kembali terdengar dari laptop di meja. Tubuh Raka langsung menegang. Perlahan dia mendekati meja itu lagi. Langkahnya terasa berat, tangannya gemetar saat membuka layar laptop. Dan saat layar menyala, folder baru kembali muncul di desktop. Kali ini nama folder itu membuat darah Raka terasa dingin. Penyesalan. Raka diam cukup lama menatap tulisan itu. Dadanya terasa sesak. Ada rasa takut besar yang menyuruhnya berhenti membuka semua ini. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa penasaran yang jauh lebih kuat. Perlahan, kursor mouse bergerak menuju folder tersebut. Saat folder dibuka, hanya ada satu file audio di dalamnya. Namanya sederhana. Dengarkan. Raka menelan ludah pelan. Tangannya terasa dingin saat mulai memutar file itu. Awalnya hanya suara noise kasar memenuhi speaker laptop. Lalu perlahan terdengar suara nafas berat. Setelah beberapa detik,
suara seseorang mulai berbicara pelan. Aku dulu juga bilang masih ada waktu. Tubuh Raka langsung membeku karena suara itu kembali terdengar seperti dirinya sendiri. Lebih tua, lebih lelah. Dan kali ini terdengar seperti seseorang yang sudah kehilangan harapan hidup. Suara dalam rekaman itu terdengar pelan dan berat. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kelelahan. Aku terus bilang masih ada waktu. Masih sempat mulai besok. Masih sempat berubah nanti. Tapi tahu tidak, apa yang paling menyeramkan? Besok itu akhirnya habis. Nafas Raka mulai tidak beraturan. Tangannya terasa dingin saat mendengar setiap kata dari suara itu. Rekaman itu terus berjalan. Aku terus menunggu sampai rasa takutku berubah jadi kebiasaan. Aku berhenti mencoba terlalu lama, sampai akhirnya aku lupa rasanya berharap. Suara itu terdengar semakin lemah, seperti seseorang yang berbicara sambil menahan penyesalan besar. Dan anehnya, semakin lama Raka mendengarnya, semakin terasa seperti sedang mendengar isi kepalanya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara batu kasar dari dalam rekaman. Setelah itu hening beberapa detik. Lalu suara itu kembali bicara lebih pelan. Kalau kamu masih mendengar ini, berarti kamu belum terlambat. Tapi kalau kamu terus hidup seperti aku, maka suatu hari kamu akan sadar. Yang paling menyeramkan bukan gagal, tapi hidup tanpa pernah benar-benar mencoba. Raka langsung mematikan audio itu, dadanya terasa sesak. Kepalanya mulai penuh. Dia berdiri, lalu mundur beberapa langkah dari meja laptop. Tapi tepat saat dia mencoba menjauh, layar laptop tiba-tiba berkedip sendiri. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan perlahan muncul tulisan kecil di layar hitam itu. Lihat ke jendela. Tubuh Raka langsung membeku. Nafasnya tertahan. Perlahan matanya bergerak ke arah jendela kamar yang terbuka sedikit sejak tadi. Tirai tipis itu masih bergerak pelan terkena angin malam. Awalnya tidak ada apa-apa. Hanya gelap jalanan di luar rumah. Tapi beberapa detik kemudian, Raka mulai sadar. Ada seseorang berdiri di luar sana. Sosok itu diam saja di balik gelap. Tubuhnya kurus, bahunya membungkuk. Dan saat cahaya lampu jalan samar mengenai wajahnya, tubuh Raka langsung lemas. Karena sosok itu memiliki wajah yang sama persis dengannya. Tapi jauh lebih tua, jauh lebih pucat. Dan matanya terlihat kosong seperti seseorang yang sudah kehilangan seluruh hidupnya. Raka langsung mundur sampai tubuhnya membentur dinding kamar. Nafasnya memburu, matanya tidak bisa lepas dari sosok di balik jendela itu. Sosok itu berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Hanya menatap lurus ke arah kamar Raka. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dan semakin lama Raka melihatnya, semakin jelas kalau sosok itu memang dirinya sendiri. Versi dirinya yang lebih tua, lebih hancur, lebih kosong. Tangan Raka mulai gemetar hebat. Kepalanya terasa panas. Dia mencoba berpikir kalau semua ini hanya mimpi buruk. Tapi udara dingin di kamar terasa terlalu nyata. Suara hujan di luar masih terdengar jelas, dan sosok itu masih berdiri di sana tanpa berkedip sedikit pun. Seperti sedang menunggu sesuatu, lalu perlahan sosok itu mulai mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, kaku, seperti tubuh orang sakit yang sudah terlalu lemah. Jari telunjuknya bergerak pelan menuju ke arah meja laptop Raka. Setelah itu sosok itu kembali diam sambil terus menatapnya. Raka menoleh perlahan ke arah laptop. Layar hitamnya kembali menyala sendiri. Kali ini muncul satu kalimat kecil di tengah layar. Aku adalah kamu yang tidak pernah berani memulai. Jantung Raka langsung terasa berhenti sesaat. Dadanya sesak, tenggorokannya kering. Kalimat itu terasa jauh lebih menyeramkan daripada wajah sosok di luar jendela. Perlahan suara rekaman kembali terdengar dari speaker laptop. Kamu tahu kapan hidupku mulai hancur? Bukan saat aku gagal, tapi saat aku berhenti mencoba. Suara itu terdengar sangat lelah, sangat kosong. Seperti seseorang yang sudah kehilangan alasan hidup, dan setiap kata yang keluar terasa seperti menusuk isi kepala Raka sendiri. Raka menatap layar laptop dengan tubuh gemetar. Sementara di luar jendela, sosok itu masih berdiri diam menatapnya. Angin malam membuat tirai bergerak pelan menutupi sebagian wajah pucat sosok tersebut. Tapi matanya masih terlihat jelas. Mata kosong, penuh penyesalan, yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Lalu suara di laptop kembali bicara pelan. Aku dulu pikir rasa takut bisa melindungiku dari kegagalan. Tapi ternyata rasa takut justru mencuri seluruh hidupku. Setelah itu terdengar suara nafas berat panjang dari speaker laptop. Dan perlahan sosok di luar jendela mulai tersenyum tipis. Senyum lemah yang justru terasa jauh lebih menyeramkan daripada teriakan apapun. Raka tidak sadar sejak kapan kakinya mulai gemetar hebat. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Sosok di luar jendela itu masih berdiri diam, sambil menatap lurus ke arahnya. Senyum tipis di wajah pucatnya perlahan menghilang. Dan anehnya, kini wajah itu terlihat jauh lebih sedih daripada menyeramkan.
Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan. Suara dari laptop kembali terdengar pelan memenuhi kamar. Aku dulu juga berpikir, masih ada waktu, masih sempat berubah minggu depan, masih sempat mulai bulan depan, tapi hidup ternyata bergerak lebih cepat daripada rasa berani. Nafas Raka mulai berat. Setiap kata dari suara itu terasa seperti sedang membongkar seluruh isi pikirannya sendiri. Tiba-tiba layar laptop berubah sendiri. Kini muncul rekaman lain. Kamera terlihat berjalan pelan menyusuri kamar yang sama. Tapi kali ini, kondisi kamar itu jauh lebih buruk. Dindingnya lembab. Banyak sampah berserakan. Gelas kopi kosong memenuhi meja. Dan di sudut ruangan, terlihat sosok tua itu duduk sendirian sambil menatap layar laptop dalam gelap. Suara rekaman terus berbicara. Aku kehilangan banyak hal karena terus menunda hidupku sendiri. Aku kehilangan kesempatan, kehilangan mimpi, kehilangan diriku sendiri. Suaranya mulai terdengar bergetar. Dan yang paling menyakitkan, bukan saat orang lain berhasil. Tapi saat aku sadar, sebenarnya aku juga bisa berubah. Kalau saja dulu aku berani mulai. Tubuh Raka terasa lemas mendengar semua itu. Perlahan, matanya mulai panas. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat masa depan yang paling dia takutkan. Bukan miskin, bukan gagal, tapi menjadi seseorang yang hidup penuh penyesalan sampai tua nanti. Lalu sosok di luar jendela tiba-tiba bergerak pelan mendekat. Langkahnya lambat, kaku, seperti tubuh yang sudah terlalu lelah untuk berjalan. Dan semakin dekat sosok itu ke jendela kamar, semakin jelas wajahnya terlihat. Mata cekung, bibir pucat, kulit kusam. Tapi yang paling menyeramkan bukan wajahnya, melainkan tatapan kosong penuh kehilangan di matanya. Kemudian sosok itu mengangkat tangan pelan, lalu menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela. Dalam hitungan detik, kaca jendela mulai dipenuhi embun dingin. Dan perlahan muncul tulisan dari bekas jari di permukaan kaca. Jangan jadi aku. Tubuh Raka langsung membeku total. Karena tepat setelah tulisan itu muncul, lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap langsung memenuhi seluruh kamar. Suara kipas tua berhenti mendadak. Hanya suara hujan dan nafas Raka yang terdengar dalam kegelapan. Dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar mencari ponsel di atas meja. Tapi sebelum sempat menemukannya, terdengar suara pelan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang mengetuk kaca perlahan dari luar. Raka membeku. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar lagi. Pelan, teratur, dan entah kenapa jauh lebih menyeramkan daripada ketukan keras. Karena terdengar seperti seseorang yang sudah tahu kalau tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya tangan Raka berhasil menemukan ponselnya. Dengan tangan gemetar, dia langsung menyalakan senter. Cahaya kecil itu bergerak liar menyapu kamar yang gelap, meja, kursi, dinding kusam, laptop yang masih menyala redup. Dan perlahan cahaya itu bergerak menuju jendela kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Raka langsung menarik napas panjang. Tubuhnya lemas. Dia hampir percaya semua itu hanya halusinasi. Tapi tepat beberapa detik kemudian, matanya melihat sesuatu di kaca jendela. Ada bekas telapak tangan basah menempel di sana, sangat jelas. Dan embun dingin masih menutupi tulisan yang tadi muncul. Jangan jadi aku. Nafas Raka kembali tercekat. Lalu dari speaker laptop terdengar suara statik kasar. Krek, krek. Setelah itu suara tua itu kembali terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Kamu masih belum percaya juga. Kali ini suaranya terdengar seperti sedang berada di dalam kamar yang sama. Raka langsung menoleh ke arah laptop. Layar laptop kini menampilkan wajah sosok tua itu sangat dekat. Wajah pucat dengan mata kosong yang terlihat penuh kelelahan. Dan perlahan, bibir sosok itu bergerak. Aku datang bukan untuk menakutimu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Karena untuk pertama kalinya, suara itu terdengar sedih. Bukan marah, bukan menyeramkan, tapi seperti seseorang yang desperately ingin menyelamatkan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Lalu sosok di layar itu menunduk pelan. Nafasnya terdengar berat. Aku cuma tidak mau kamu berakhir seperti aku. Setelah itu layar laptop tiba-tiba dipenuhi noise. Hitam putih. Suara berisik memenuhi kamar. Dan di tengah suara itu terdengar satu kalimat terakhir sebelum layar mati total. Waktu kamu tidak sebanyak yang kamu kira. Kamar kembali sunyi. Laptop di meja tiba-tiba mati total. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara, hanya senter kecil dari ponsel Raka yang masih menyala gemetar di tangannya. Nafasnya berat, kepalanya terasa penuh. Dia berdiri diam cukup lama sambil menatap layar laptop yang kini benar-benar hitam. Dadanya masih berdegup keras. Tapi perlahan, rasa takut itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih menyakitkan. Karena semakin dia memikirkan semua ucapan sosok tadi,
semakin dia sadar satu hal. Semua yang dikatakan sosok itu benar. Selama ini hidupnya memang berhenti, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak punya kesempatan, tapi karena dia terus membiarkan rasa takut mengambil keputusan untuk hidupnya. Raka perlahan duduk di lantai kamar. Punggungnya bersandar ke dinding dingin. Matanya kosong, menatap meja di depannya. Dan tanpa sadar, pikirannya mulai dipenuhi semua kesempatan yang dulu pernah dia tinggalkan. Channel yang tidak jadi dibuat, ide usaha yang tidak pernah dimulai, skill yang berhenti dipelajari. Semua hanya karena satu kalimat kecil yang terus dia ulang selama bertahun-tahun. Belum siap, tiba-tiba matanya terasa panas. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama Raka mulai merasa marah pada dirinya sendiri. Marah karena terlalu lama menunggu, marah karena terlalu takut gagal, marah karena diam-diam dia sudah membuang bertahun-tahun hidupnya sendiri. Hujan di luar mulai mengecil. Suara tetesan air terdengar pelan dari atap rumah sebelah. Dan di tengah kamar yang gelap itu Raka mulai sadar sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sosok tua tadi. Bahwa masa depan mengerikan itu benar-benar bisa terjadi kalau dia terus hidup seperti sekarang. Lalu perlahan matanya kembali melihat mikrofon kecil di atas meja. Mikrofon murah yang dulu pernah membuatnya begitu bersemangat. Benda itu masih ada, masih berfungsi, masih menunggu disentuh lagi. Dan entah kenapa, malam itu benda kecil itu tidak lagi terlihat seperti barang gagal. Tapi seperti kesempatan terakhir yang belum benar-benar hilang, Raka menelan ludah pelan, lalu berdiri perlahan. Kakinya masih terasa lemas, tangannya masih gemetar. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan keberanian besar, bukan rasa percaya diri tiba-tiba, tapi rasa lelah karena terus hidup dalam ketakutan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya Raka mulai sadar. Kadang manusia berubah bukan saat dia termotivasi, tapi saat dia sudah terlalu capek menjadi dirinya yang sekarang. Raka berdiri cukup lama di depan meja kecilnya, lampu kamar masih mati. Hanya cahaya dari layar ponsel yang menerangi sebagian ruangan. Bayangan tubuhnya terlihat samar di dinding kusam kamar itu. Hujan di luar hampir berhenti sepenuhnya, tapi suasana dingin di dalam kamar masih terasa mencekam. Perlahan tangannya meraih mikrofon kecil di atas meja. Debunya masih menempel. Kabelnya sedikit kusut, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, benda itu terasa berbeda. Bukan lagi pengingat kegagalan, tapi pengingat bahwa dirinya masih punya kesempatan. Raka duduk perlahan di depan laptop yang mati. Nafasnya masih belum tenang, kepalanya masih dipenuhi bayangan wajah tua, menyeramkan tadi. Mata kosong penuh, penyesalan itu terus muncul di pikirannya. Dan justru karena itulah dadanya semakin sesak. Karena jauh di dalam dirinya, dia tahu satu hal, sosok itu bukan datang untuk menghantuinya. Sosok itu datang untuk memperingatkannya. Perlahan, Raka menekan tombol power laptop. Beberapa detik berlalu sebelum layar kembali menyala. Tangannya dingin, jantungnya kembali berdetak cepat. Dia takut sesuatu muncul lagi di layar itu. Takut mendengar suara itu lagi. Tapi saat laptop selesai menyala, semuanya terlihat normal. Tidak ada folder aneh, tidak ada suara misterius. Desktop laptop kembali seperti biasa. Tapi justru itu yang membuat Raka semakin diam. Karena malam itu terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Matanya perlahan melihat folder kecil bernama ide di desktop. Folder yang selama bertahun-tahun hanya berisi rencana yang tidak pernah hidup. Perlahan dia membukanya lagi. Puluhan file lama muncul di layar. Dan kali ini perasaannya berbeda. Dulu folder itu membuatnya merasa gagal. Tapi sekarang folder itu terasa seperti kumpulan kesempatan yang belum benar-benar mati. Raka membuka salah satu file tulisan lamanya, ide video sederhana yang dulu pernah membuatnya semangat. Dia membaca pelan isi tulisan itu sambil tersenyum kecil. Tulisan itu memang tidak sempurna, bahkan sedikit berantakan. Tapi malam itu untuk pertama kalinya, dia tidak merasa malu melihat hasil pikirannya sendiri. Karena akhirnya dia mulai sadar, semua orang hebat juga pernah memulai dari sesuatu yang jelek. Tiba-tiba, matanya kembali melihat kamera kecil di atas laptop. Dadanya langsung terasa berat lagi. Rasa takut itu masih ada, masih sangat nyata. Tapi kini ada satu hal lain yang lebih besar dari rasa takutnya. Rasa takut menjadi sosok tua itu. Dan malam itu, di kamar sempit yang dingin itu, Raka akhirnya mengambil keputusan kecil yang diam-diam akan mengubah hidupnya perlahan. Dia membuka aplikasi rekaman lagi. Layar aplikasi rekaman kembali terbuka di depan Raka. Cahaya putihnya menerangi wajah lelahnya dalam kamar yang masih setengah gelap. Tangannya terasa dingin saat mulai mengatur posisi mikrofon kecil di atas meja. Nafasnya masih belum stabil. Rasa takut itu belum hilang. Bahkan bayangan wajah tua di jendela tadi
masih terasa sangat jelas di kepalanya. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, rasa takut itu tidak lagi membuatnya mundur. Raka menatap dirinya sendiri di kamera laptop. Wajahnya terlihat pucat. Matanya lelah. Bahkan masih ada sisa ketakutan di tatapannya. Tapi entah kenapa malam itu dia tidak lagi merasa ingin lari dari dirinya sendiri. Dia hanya melihat seseorang yang terlalu lama menunggu hidupnya berubah tanpa pernah benar-benar bergerak. Perlahan, jarinya menekan tombol record. Klik, suara kecil itu kembali terdengar di kamar yang sunyi. Rekaman dimulai. Beberapa detik, Raka masih diam. Tenggorokannya terasa kering. Kepalanya kosong. Tapi kali ini saat rasa takut mulai datang lagi, dia tidak langsung menghentikan rekamannya. Dia tetap duduk di sana. Tetap bertahan. Tetap mencoba bernafas pelan. Lalu akhirnya dengan suara kecil dan sedikit gemetar, dia mulai bicara. Nama gua Raka. Kalimat sederhana itu langsung membuat dadanya terasa bergetar. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia akhirnya benar-benar melawan rasa takutnya sendiri. Bukan dengan menjadi berani tiba-tiba, tapi dengan tetap bergerak meski masih takut. Raka melanjutkan bicara pelan. Awalnya masih gugup, beberapa kali salah ngomong. Beberapa kali diam, karena bingung. Tapi kali ini, dia tidak mematikan rekamannya. Dia terus mencoba lagi. Dan semakin lama suaranya mulai terdengar lebih tenang. Dan tepat saat Raka mulai sedikit tenang, tiba-tiba layar laptop berkedip pelan satu kali, tubuh Raka langsung menegang. Tapi kali ini, tidak ada folder aneh. Tidak ada suara menyeramkan. Hanya pantulan wajahnya sendiri di layar laptop. Namun, anehnya, pantulan itu kini terlihat berbeda. Wajahnya masih lelah, masih gugup, masih takut, tapi tidak lagi kosong. Raka menatap pantulan wajahnya di layar laptop cukup lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia melihat sesuatu yang berbeda di matanya sendiri. Bukan semangat besar, bukan keberanian luar biasa, tapi harapan kecil yang selama ini hampir mati. Nafasnya masih berat, tangannya masih sedikit gemetar, tapi malam itu dia sadar satu hal penting. Ternyata memulai tidak membuat dunia langsung berubah, tapi memulai bisa mengubah seseorang perlahan dari dalam. Rekaman itu terus berjalan. Raka masih berbicara pelan di depan kamera. Kadang salah kata, kadang berhenti beberapa detik karena bingung, tapi dia terus melanjutkan. Dan anehnya, semakin lama dia bicara, semakin terasa ringan dadanya. Seperti ada sesuatu yang selama ini terkunci, akhirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba terdengar suara kecil dari speaker laptop. Tok. Tubuh Raka langsung diam. Jantungnya kembali berdetak cepat. Tapi kali ini tidak ada suara menyeramkan. Tidak ada folder misterius. Hanya suara kecil seperti benda jatuh pelan dari dalam speaker laptop. Dan setelah beberapa detik, hening layar laptop tiba-tiba memantulkan sesuatu yang membuat tubuh Raka langsung membeku. Pantulan sosok tua itu muncul lagi. Tapi kini berbeda. Sosok itu tidak lagi berdiri menyeramkan di belakangnya. Tidak lagi menatap kosong seperti sebelumnya. Kali ini, sosok itu hanya duduk diam di sudut gelap pantulan layar sambil memperhatikan Raka berbicara di depan kamera. Dan perlahan, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah sosok tua itu mulai berubah. Tatapan kosongnya perlahan menghilang. Wajah pucatnya mulai terlihat lebih tenang. Seperti seseorang yang akhirnya melihat harapan setelah terlalu lama hidup dalam kegelapan. Raka menatap pantulan itu tanpa berkedip. Nafasnya tertahan, dan perlahan sosok tua itu mengangguk kecil ke arahnya. Setelah itu pantulannya mulai memudar perlahan dari layar laptop. Sedikit demi sedikit menghilang dalam gelap. Sebelum benar-benar hilang, terdengar satu suara pelan dari speaker laptop. Terima kasih. Dan untuk pertama kalinya, malam itu Raka tidak merasa takut lagi. Kamar itu kembali sunyi. Tidak ada lagi suara aneh dari speaker laptop. Tidak ada folder misterius yang muncul sendiri. Hanya suara nafas Raka yang kini mulai lebih tenang. Dia masih duduk di depan kamera dengan tubuh sedikit gemetar. Tapi rasa dingin yang sejak tadi memenuhi kamar perlahan mulai hilang. Bahkan udara malam terasa berbeda. Tidak lagi seberat sebelumnya. Raka menatap layar laptop pelan. Rekamannya masih berjalan. Wajahnya masih terlihat lelah. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar hidup. Bukan sekadar menjalani hari seperti mesin yang terus mengulang rutinitas. Malam itu akhirnya dia sadar, yang selama ini menghantuinya bukan kegagalan, tapi ketakutannya sendiri. Perlahan Raka melanjutkan bicaranya di depan kamera. Kali ini suaranya lebih stabil. Dia mulai menceritakan bagaimana selama bertahun-tahun dia selalu menunda hidupnya sendiri. Selalu menunggu siap, selalu takut salah. Dan semakin dia bicara semakin terasa jelas kalau sebenarnya
Selama ini dia cuma takut terlihat gagal di awal. Jam di layar laptop kini menunjukkan jam 3:21 pagi. Tapi anehnya, Raka sudah tidak merasa mengantuk. Matanya justru terasa jauh lebih sadar dibanding malam sebelumnya. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya terbangun setelah terlalu lama tertidur. Setelah beberapa menit, akhirnya dia menghentikan rekamannya. Tangannya perlahan menekan tombol stop. Klik suara kecil itu terdengar sederhana. Tapi kali ini tidak terasa menakutkan. Tidak terasa berat. Justru terasa seperti akhir dari sesuatu yang selama ini mengurung hidupnya. Raka memutar ulang sedikit hasil rekamannya. Suaranya memang masih gugup. Cara bicaranya masih belum rapi. Bahkan, beberapa bagian terdengar aneh. Tapi malam itu untuk pertama kalinya, dia tidak merasa malu melihat dirinya sendiri. Karena akhirnya dia mengerti satu hal penting. Tidak ada orang yang langsung hebat saat pertama kali mencoba. Dan mungkin selama ini dia terlalu sibuk, ingin langsung bagus sampai lupa bahwa semua orang memang harus terlihat bodoh dulu di awal. Perlahan Raka tersenyum kecil sambil menatap layar laptop. Senyum sederhana, tapi jauh lebih tulus dibanding senyumnya selama beberapa tahun terakhir. Dan tepat sebelum dia mematikan laptopnya, matanya melihat pantulan dirinya sendiri. Sekali lagi di layar gelap itu. Tidak ada sosok tua, tidak ada wajah menyeramkan, hanya dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, pantulan itu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang kalah sebelum bertanding. Langit di luar mulai berubah pelan. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Dari sela jendela kecil kamar itu mulai masuk cahaya biru gelap menjelang pagi. Kota masih sunyi. Tapi sesekali suara motor terdengar lewat dari kejauhan. Raka duduk diam cukup lama di depan laptopnya. Kepalanya masih penuh dengan semua kejadian malam itu. Dan semakin dia memikirkannya, semakin sulit baginya percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Tapi satu hal yang paling aneh adalah ini. Dia tidak lagi merasa kosong. Perasaan sesak yang selama ini terus menghuni dadanya perlahan mulai menghilang. Memang hidupnya belum berubah. Dia belum sukses, belum hebat, belum jadi siapa-siapa. Tapi malam itu ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya bergerak setelah terlalu lama diam. Perlahan Raka membuka folder hasil rekamannya tadi. Video pertama setelah bertahun-tahun berhenti mencoba. Tangannya sempat ragu beberapa detik. Tapi akhirnya dia mengupload video itu ke internet dengan nafas pelan dan jantung berdebar cepat. Tidak ada edit bagus, tidak ada kamera mahal, tidak ada suara sempurna, hanya dirinya sendiri yang akhirnya berani mulai lagi. Dan setelah tombol upload, ditekan Raka langsung menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dadanya bergetar. Ada rasa takut besar yang masih tersisa. Takut videonya ditonton sedikit, takut dikritik, takut gagal lagi. Tapi kali ini, rasa takut itu tidak lagi cukup kuat untuk menghentikannya. Karena malam itu, dia akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini tidak pernah dia pahami. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap bergerak meski rasa takut masih ada. Cahaya pagi perlahan mulai masuk ke kamar sempit itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamar itu tidak terasa menyeramkan lagi. Tidak terasa seperti tempat seseorang mengubur hidupnya sendiri. Justru terasa seperti tempat seseorang akhirnya memulai kembali hidupnya dari awal. Dan di layar laptop yang mulai redup, perlahan muncul pantulan wajah Raka sekali lagi. Masih wajah yang sama, masih sederhana, masih penuh kekurangan. Tapi kali ini matanya terlihat hidup. Karena akhirnya dia bukan lagi seseorang yang hanya menonton hidup orang lain berubah. Malam itu, dia akhirnya mulai berjalan. Pagi, akhirnya datang sepenuhnya. Cahaya matahari mulai masuk lewat jendela kecil kamar Raka. Udara dingin sisa hujan malam tadi perlahan menghilang. Dari luar terdengar suara orang lewat dan pedagang yang mulai membuka dagangan. Kota kembali hidup seperti biasa. Tapi bagi Raka, pagi itu terasa berbeda. Sangat berbeda. Dia masih duduk di depan laptop sambil menatap halaman upload videonya. Tidak ada ribuan penonton, tidak ada komentar ramai. Bahkan jumlah view-nya masih sangat sedikit. Tapi anehnya, kali ini dia tidak merasa kecewa. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa gagal. Dirinya sendiri. Raka berdiri perlahan, lalu membuka jendela kamar lebih lebar. Cahaya pagi langsung masuk, memenuhi ruangan kecil itu. Dan saat itulah dia sadar sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam. Selama ini, kamar itu tidak pernah benar-benar gelap. Yang membuat semuanya terasa gelap adalah pikirannya sendiri yang terlalu lama dipenuhi ketakutan. Tangannya lalu meraih buku catatan lusuh di meja. Buku yang dulu penuh mimpi tapi lama tertinggal oleh rasa takut. Perlahan, dia membuka halaman kosong baru. Tangannya masih sedikit gemetar saat mulai menulis pelan. Hari pertama, mencoba lagi. Raka menatap tulisan itu cukup lama, lalu tersenyum kecil. Karena akhirnya dia sadar,
hidup tidak berubah dalam satu malam. Tidak ada keajaiban besar yang langsung datang. Tapi kadang, hidup seseorang mulai berubah tepat di saat dia berhenti menunggu rasa siap. Dan malam mengerikan tadi, akhirnya membuatnya mengerti sesuatu yang selama ini tidak pernah dia pahami. Yang paling menyeramkan dalam hidup, ternyata bukan hantu. Bukan kegelapan, bukan suara misterius. Tapi menjadi seseorang yang terus hidup dengan mimpi yang dikubur sendiri. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis dimakan penyesalan. Raka menutup buku catatannya perlahan. Nafasnya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama dia merasa benar-benar ingin melihat hari esok. Dan jauh di dalam dirinya, dia tahu satu hal. Mungkin jalannya masih panjang. Mungkin dia masih akan gagal berkali-kali. Mungkin hidupnya tidak langsung berubah besar. Tapi setidaknya, sekarang dia sudah tidak diam di tempat yang sama. Karena malam itu, seseorang datang dari masa depan hanya untuk memberitahunya satu hal penting. Bahwa hidup yang paling menyeramkan adalah hidup yang tidak pernah benar-benar dimulai. Beberapa bulan berlalu, sejak malam itu, hidup Raka memang belum berubah menjadi sempurna. Subscriber channelnya masih sedikit. View videonya kadang ramai, kadang sepi. Beberapa videonya bahkan hampir tidak ditonton. Tapi kali ini, dia tidak berhenti. Setiap pulang kerja, dia tetap duduk di depan laptop kecilnya. Tetap belajar, tetap mencoba, dan perlahan sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Rasa takut itu masih ada, tapi sekarang rasa takut itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Kamar sempit itu juga mulai terasa berbeda. Tidak lagi sesuram dulu, mikrofon kecil di meja kini hampir setiap malam dipakai. Buku catatan lusuhnya mulai terisi lagi dengan ide baru. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Raka merasa hidupnya benar-benar bergerak ke suatu arah. Suatu malam setelah selesai merekam video baru, Raka duduk santai sambil membuka komentar penontonnya. Ada satu komentar sederhana yang membuatnya diam cukup lama. "Bang, makasih. Gara-gara video abang saya, jadi mulai lagi." Raka tersenyum kecil membaca kalimat itu. Karena tiba-tiba dia sadar sesuatu, mungkin malah mengerikan itu bukan cuma menyelamatkan dirinya, tapi juga perlahan menyelamatkan orang lain. Perlahan Raka menutup laptopnya, lalu berdiri hendak tidur. Tapi tepat sebelum layar laptop benar-benar mati, terdengar suara kecil dari speaker. Ting! Tubuh Raka langsung diam. Jantungnya kembali berdetak sedikit lebih cepat. Perlahan dia membuka layar laptop lagi. Desktop terlihat normal. Tidak ada folder aneh. Tidak ada suara menyeramkan. Tapi di pojok kanan bawah layar muncul notifikasi kecil yang perlahan berkedip. File baru diterima. Nafas Raka langsung tertahan. Tangannya perlahan menggerakkan mouse, lalu membuka notifikasi itu. Satu folder baru muncul di desktop, dan saat melihat namanya tubuh Raka, langsung membeku. Bukan namanya sendiri, tapi nama orang lain. Arya? Raka diam menatap layar tanpa berkedip. Dadanya terasa dingin. Karena saat itulah, dia akhirnya sadar satu hal yang paling menyeramkan dari semuanya. Sosok tua itu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin di luar sana masih ada banyak orang yang sedang perlahan menghancurkan hidupnya sendiri karena terlalu takut memulai. Lalu perlahan, layar laptop berubah hitam. Dan tepat sebelum benar-benar mati muncul satu kalimat kecil di tengah layar. Jangan sampai terlambat.